Ketahuilah salah satu bentuk kedustaan seseorang ketika hanya mereka menyerukan kepada Quran namun melupakan sunnah. Melupakan sunnah. Ketahui bahwa sunnah yang kita maksud maknanya adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kalau tidak begitu sunnah memiliki beberapa makna. Sunnah diantaranya ada maknanya khusus, yakni amalan tertentu yang apabila kau lakukan dapat pahala, tidak kau lakukan tidak dapat Ini sunnah kan? Maknanya amalan mustahab bahasa lainnya. Tapi sunnah dari sisi teologi atau usul, maknanya adalah seluruh hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama itu datangnya dari Rasul, maka itu lawan katanya bid'ah. Apa-apa yang tidak datang ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kita namakan diri kita ahlus. Maknanya kaum yang mengikuti petunjuk yang hanya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak yang lain. Itu ahlus sunnah, maknanya kesunnah secara umum. Bukan sunnah yang khusus tadi. Nah, antara Al-Quran dan sunnah tak bisa dipisahkan. Ya, para ulama a'immah mengatakan tentang hal ini dengan banyak ungkapannya. Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Qur'an. Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Maknanya Al-Quran terlalu umum. Tidak bisa seseorang memahami maksud Allah subhanahu wa ta'ala hanya dari Al-Quran. Harus dia fahami dari apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, seluruh hidupnya, seluruh perkataannya dan praktek hidupnya adalah tafsiran apa yang ada dari kitabullah. Ada lagi yang lebih keras mengatakan, sehingga Imam Ahmad berkata, aku sih nggak berani mengeluarkan ungkapan seperti itu, kalaupun maknanya benar. As-sunnatu qadiyatun alal Qur'an. Sunnah nih menghukumi Al-Quran. Seolah-olah zahirnya sunnah lebih mulia daripada Al-Quran. Padahal maksud ulama bukan demikian. Qadiyah di sini maknanya, as-sunnah adalah yang mengarahkan makna Al-Quran. Yang mengatur. Al-Quran berkata demikian, diarahkan oleh sunnah maknanya ke sana. Maknanya ke sana. Sehingga tidak salah faham seseorang dalam memahami Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Al-Quranu hammalun dzu wujuh. Al-Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah, banyak interpretasi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasul dan Nabi masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Secara singkat, kita coba fahami perkembangan agama dari zaman ke zaman. Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasul dengan risalah. Dengan risalah. Rasul datang membawakan risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya intinya menyerukan kepada tauhid. Sepeninggal Rasul ini, barulah Allah utus nabi-nabi yang datang setelah Rasul ini. Fungsinya adalah menyeru manusia kepada kemurnian ajaran Rasul yang diutus sebelumnya. Sekali lagi, Rasul meninggal, selalu saja terjadi penyakit dari zaman ke zaman. Manusia yang mengaku mengikuti Rasul itu, beriman kepada Rasul itu, mengakunya, mereka menjadikan hal-hal yang baru yang enggak diajarkan oleh Rasul itu. Baik dari akidah, baik dari amalan, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul itu. Disitulah fungsinya Allah utus Nabi. Nabi datang setelah Rasul ini fungsinya menyeru kepada kemurnian agama Rasul yang diutus sebelumnya. Jadi Rasul, Nabi. Datang lagi Rasul lagi. Rasul berikutnya datang membawa syariat lagi, menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Syariat ini penyempurnaannya kan bertahap sampai sempurna total di syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Penyempurnaannya bertahap dan berubah, hukum berubah. Pada zaman Musa alaihi salam kalau kena najis nih dirobek. Dirobek, enggak boleh dicuci. Sekarang kita kena najis tinggal dicuci.
Zaman Musa alaihissalam sholatnya bangsa 50-an waktu. Kita 5 waktu keteteran. Berubah, hukum berubah, tapi tauhid tidak berubah. Datang Rasul yang baru, membawakan syariat baru, menyempurnakan syariat yang Rasul yang sebelumnya. Meninggal Rasul ini, selalu saja umat yang mengaku mengikutinya menambah-nambahkan hal-hal baru yang tidak diajarkan Rasul itu. Begitu. Diutuslah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya tidak membawa syariat baru, tapi menyeru manusia kepada agama yang murni sebagaimana dibawakan oleh Rasul yang diutus sebelumnya. Fahami itu? Lihat Musa alaihi salam diutus kepada kaum Yahudi. Apakah Musa mengajarkan apa yang mereka yakini sekarang? Yahudi anak-anak kesayangan Allah. Selain Yahudi boleh diperbudak, dibunuh dan lain-lain. Musa alaihi salam ngajarin itu ya ini. Musa alaihissalam, Sulaiman, apa di Yahudi? Apakah mereka mengajarkan nangis di tembok? Mereka kan pada nangis di tembok itu kan? Tembok ratapan. Iya gak? Pada nangis di sini. Musa alaihissalam ngajarin begituan atau Sulaiman mungkin mengajarkan itu? Ibadah itu? Ngajarin gak? Masa? Akhirnya diikutin deh tuh kaum muslimin. Mereka menangis-nangis di tembok Facebook. Emang enak? Ikutin deh tuh Yahudi. Bergalau-galau di tembok Facebook. Iya gak? Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa mengajarkan kepada mereka, aku anaknya Tuhan loh? Masa narsis Nabi Isa? Ulang tahunku rayain ya. Sebagaimana mereka rayakan. Tuhan ada 3 loh. Nabi Isa mengajarkan ini enggak kepada mereka? Ini hal-hal baru yang mereka bikin-bikin. Hari Minggu ke gereja ya, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Kalau dosa ngaku aja sama Ustadz, terus bayar, kelar dosa inti. Nabi Isa ngajarin gituan, yang benar. Dari mana? Dia bikin-bikin. Sehingga menghancurkan kemurnian syariah Nabi Isa alaihissalam. Hal-hal baru ini yang selalu saja terjadi di setiap kaum dan menghancurkan syariah kaum tersebut, apa namanya kalau bukan bid'ah? Apa namanya kalau bukan bid'ah? Maka dari situ satu bid'ah jauh lebih dicintai syaitan daripada 1000 maksiat. Maksiat zahir jelas. Tukang mabok dibilang mabok haram asal dia muslim. Mabok haram, insya Allah 50% darahnya udah berubah jadi alkohol. Dibilang mabok haram, iya sih haram, dia ngaku itu. Tapi coba dibilang jangan maulidan, ngamuk dia. Satu bid'ah lebih dicintai syaitan daripada 1000 maksiat. Di situ terbuka pintu syaitan dengan mudah menyimpangkan. Disitulah fungsi Nabi, menyeru manusia kepada kemurnian syariah Rasul yang diutus sebelumnya. Faham itu?